Ya, just info untuk kalian semua, nama Canggih itu nama asli ya, karena itu nama dari orang tua saya, nama saya Canggih Fitra Mahendra gitu. Jadi Canggih Fit itu sebenarnya nama panjang saya, Canggih Fitra, jadi saya singkat jadi Canggih Fit. Jadi bukan nama panggung gitu. Ya, jadi untuk teman-teman semua, saya ini eh, cukup lama ya fokus dan berada di industri fitness. Saya pertama kali ada di industri fitness ini awalnya itu menjadi seorang personal trainer ya. Dari mulai 2014 dan saya lanjut jualan suplemen di 2016 dan mulai untuk impor alat fitness di 2018 gitu. Alasannya saya mulai impor alat fitness itu awalnya karena butuh uang lebih untuk tanding. Jadi pikiran saya itu dulu tuh cuma ngajar, nge-gym, sama tanding gitu. Saya nggak nyangka kalau saya itu bisa ada di posisi sekarang ini, seperti yang saya pernah bilang sama Ko Andrew, saya ini salah satu tipe orang yang beruntung karena kebetulan ada dan fokus konsisten di industri yang sebenarnya nggak pernah turun. Jadi dia grafiknya itu terus naik gitu. Jadi yang saya yakini orang bodoh pun kalau dia punya hoki ada di industri yang terus naik, dia juga akan tetap naik gitu. Jadi saya ada di posisi sekarang bukan karena saya hebat ya, lebih tepatnya karena saya beruntung aja gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang industri fitness ya, industri kebugaran, apapun itu kita bisa ngobrolin sampai pagi. Karena Wih, pasti luar seru biasa. kita ngobrol ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kok Pak Canggih ini founder dari Central Fitness, guys. Itu gym udah berapa cabang Pak Canggih sekarang? Saat ini yang punya pribadi itu ada 7 cabang. 7 Mm-mm. cabang. Oh, ada yang Ya, gabungan juga, join juga ya. kalau yang gabungan baru sih karena saya baru buka opportunity untuk teman-teman semua yang mau join itu baru di 2024 gitu. Awalnya Oh, saya nggak oke. mau buka opportunity, jadi saya tuh benar-benar mau fokus di brand saya sendiri. Cuman kalau untuk sekarang saya buka opportunity, jadi saya jadi uh, as a operation gitu. Jadi kayak kalau teman-teman tahu pasti kan ada orang yang bangun hotel, nah ada Oh anchor iya, gitu kan, dia pihak ketiganya operatornya. yang untuk khusus untuk operator itu, Oh, gitu. jadi operator gym ya. Iya gitu. Oke, boleh diceritain sedikit Pak Canggih, ada founder Central Fitness, Excellent Fitness ya, Mm-mm. Lean Latte dan Titan Fitness ya. Iya. Mm. Oke, itu apa aja tuh Pak? Jadi kalau untuk Excellent Fitness ini saya buka akademi personal trainer non profit ya untuk teman-teman semua ya. Jadi nggak ada profit, saya tidak mengambil speser pun dari kegiatan itu karena setiap kegiatan itu semuanya didahulukan dengan kita open cost gitu. Jadi orang-orang yang daftar di situ itu cuman bayar 1.500.000 untuk 2 kali pelatihan dan itu ada di hotel berbintang. Jadi kita langsung open cost di situ sebelum kita mulai kegiatan itu. Kenapa saya buat demikian? Karena semakin ke sini akademi personal trainer itu sangat mahal. Nah, saking mahalnya beberapa certified itu dipecah-pecah malah. TRX harus bayar 4,5 juta misalnya. Terus eh, instruktur untuk yang ini dibayar juga 4,5 juta gitu. Jadi benar-benar saking mahalnya itu mereka pecah-pecah semua dan saya melihat kalau kayak gini terus banyak teman-teman kita yang di daerah yang kurang ya dalam tanda kutip secara ekonomi nggak bisa ngajar karena nggak bisa dapat certified itu. Nah, jadi saya mengumpulkan orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Beberapa juga ada gelar profesor ya dari ahli gizi kita, gelarnya sudah profesor, guru besar juga untuk menyumbangkan sumbangsih ilmu. Jadi kita duduk bareng, kita bikin suatu modul, bikin suatu lembaga non profit itu. Nah, itu yang kita beli Excellent Fitness dan itu sudah berjalan dari 2020 gitu. Dan Oke. alhamdulillah sampai saat ini eh, pemikiran saya di tahun 2020 itu benar-benar kejadian. Kalau peminat teman-teman yang ingin menjadi personal trainer dan demand yang menyerap mereka, tenaga mereka itu berkembangnya sangat pesat. Bahkan sekarang di market teman-teman gym owner pasti tetap ngerasain masih perlu banget kekurangan personal trainer, terlebih personal trainer untuk perempuan gitu. Karena personal trainer perempuan itu kalau kita eh,
hitung itu kesulitannya masih 3 banding 1 dibanding yang laki-laki gitu. Nah, itu yang excellent fitness. Oke. Gitu. Oh, kalau yang kayak Lean Latte dan Titan Fitness itu, Kalau Titan Fitness itu importil alat fitness saya. oh ya Itu sejak awalnya tahun mulai dari situ ya. 2018. Ya, awalnya tuh mulai dari situ. Awalnya saya tuh mulai berbisnis impor itu awal dari Alibaba waktu itu. Oh, Karena saya benar-benar perintis ya. Jadi saya tuh kerjanya cuman eh, ngajar, latihan, tanding gitu kan. Nah, saya tuh mau, gua harus punya uang lebih nih. Kalau gua, karena saya kan pikirannya saya mau melihat industri ini skalanya tuh internasional gitu. Gua nggak akan bisa nih keliling dunia misalnya ke FIBO di Jerman atau di Sports Expo di China. Kalau gua tuh cuman terus-terusan jadi PT gitu. Walaupun saat oke. itu saya sudah ada predikat top PT. Jadi Oh, oke. pemasukan saya saat itu 1 bulan itu 20 sampai 25 juta. Cuman tetap aja pengeluaran bodybuilding itu kan besar ya. Jadi mau nggak mau saya itu terus belajar, belajar terus, saya gali, akhirnya nemu nih. Ternyata nih kalau saya beli lewat Alibaba waktu itu AliExpress ya, karena saya waktu itu belum punya PT dan lain sebagainya, saya ini bisa untung sekian nih. Nah awalnya saya impor dumbbell set dulu gitu, Oke. dengan alih-alih untuk di rumah, untuk latihan di rumah. Awalnya tuh di situ. Nah, di situ kita jualin via eh, waktu itu masih ada toko bagus, Kaskus gitu kan di Ya. zaman itu. Nah, itu naik tuh laku satu, laku satu, laku satu dan beruntungnya saya, maka saya bilang saya ini beruntung. Di saat itu importirnya masih sedikit banget. Importir art fitness itu masih sedikit banget dan mereka nggak akan mau jual kalau untungnya nggak kali dua Oh, gitu. Dan saya itu kaget di situ. Gua tuh waktu itu belinya itu 7 juta sama rak. Ternyata gue bisa jual 20 juta karena mereka masih jual tuh 25 juta. Gitu. wow. Nah, iya di situ. Nah, di situ tuh saya lipat lagi. Jadi salah satu privilege yang saya punya, saya itu introvert garis keras, introvert parah. Jadi walaupun saya punya uang, saya tuh nggak akan mengeluarkan uang saya tuh untuk nongkrong, untuk beli barang branded, untuk apapun enggak. Jadi saya sukanya dagang. Saya lipat, saya lipat, saya lipat, saya lipat dari treadmill, sorry dari dumbbell set, akhirnya saya beli treadmill waktu itu. Dan Oke. saya meledaknya itu pas zaman COVID malah, gitu. Ya COVID di situ. onlinenya jalan Iya, ya kalau COVID ya. online-nya makin makin kencang. Jadi sebenarnya tuh saya niat saat bikin gym itu yang di Harapan Indah cabang pertama saya ini, saya itu niatnya sebenarnya itu buat showroom. Nah, Oke. ternyata pas zaman COVID semua di lockdown kan, mall Ah, ditutup semua. Nah, sedangkan gym saya itu dengan konsepnya showroom, jadi alatnya itu banyak sekali dan mepet-mepet. ah. Jadi Oke. walaupun gym ruko, tapi variasi alatnya, jenis alatnya itu kayak mega gym. Gitu. Nah, pas mega gym semua di lockdown, gym-gym semua ditutup. Nah, orang-orang yang ada di sekitaran perumahan itu, saya kebetulan tinggal di Kota Mandiri ya di Harapan Indah kan, gym saya doang yang buka. Nah, di situ baru saya panen tuh. Eh, Itu awalnya. itu yang pertama yang di Harapan Indah ya. Iya, yang di Harapan Indah yang pertama. Nah, makanya semua cabang gym saya tujuh tujuh gym saya itu kalau masuk itu alatnya itu pasti banyak. Ah, yang di Pekayon juga Apalagi sama tuh. iya, yang di Pekayon, Jati Asih itu alatnya banyak. Orang kalau masuk gym saya itu pasti mikir, gila ini sentral kayak showroom alatnya. Banyak dia. Karena saya juga pemain ya. Jadi ada standarisasi dari Beauty Gym, Mega Gym, itu kan dari luas bangunan. Kalau Beauty Gym itu rata-rata itu di bawah 800 meter persegi. Kalau untuk Mega Gym itu di atas 1000 meter. Kalau untuk Sports Hub biasanya itu udah di atas 2000 meter gitu. Nah, di situ saya itu bikin konsepnya itu beauty gym, tapi alatnya itu banyak sebanyak mega gym gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke, boleh Pak Canggih kita lanjut ke topik bahasan ya. Iya, Topik boleh. bahasan yang hari ini di infonya cara memulai dan bertahan di industri yang sudah ramai pemain. Ya. Nah, itu Nah, gimana jadi tuh Pak?
kalau kita mau memulai, ini terus terang ini ilmu yang nggak pernah saya sharing di Instagram. Karena menurut saya ini ilmu yang mahal dan eh, ini dapur gua, tapi untuk khusus BBKA, ya kan, gua bakal sharing ini semua. Luar Intinya sih biasa. sebenarnya begini, eh gym atau fitness center yang harus kalian ketahui itu marketnya ya hanya radius di 3 kilometer aja. 3 kilometer aja. Jadi kalau dibilang kalau kalian ngelihat misalnya nih ada gym atau brand ya, brand masuk ads Instagram masuk mempromosikan gym di Instagram kalian tiba-tiba disunter. Nah, sedangkan kalian tinggalnya di Kelapa Gading. Nah, itu mereka itu sedang branding, not for selling. Jadi branding sama branding gym sama untuk selling gym itu beda. Saya satu-satunya eh, mungkin owner gym yang berjalan 3 tahun tapi nggak pernah pakai Instagram Ads, nggak pernah gitu. Karena eh, terlalu jauh. Nah, pas cabang saya banyak, baru saya pakai ke Instagram Ads dengan tujuan untuk branding. Oh, ternyata si Canggih punya Central Fitness. Bukan tujuannya untuk selling. Jadi kalau teman-teman Oke. punya gym dan kalian itu pengen narik member, tapi kalian itu naikin Instagram Ads gitu ya, itu useless sebenarnya. Useless karena kalian itu seandainya bisa kalian mau main ads, kalian setting radiusnya cuma 3 kilo, 3 sampai 5 kilo aja. Kecuali kalian tujuannya untuk branding gitu. Nah, makanya kalau saya bilang market kita hanya di 3 sampai maksimal 5 kilo, kompetitor utamanya juga cuma di situ. Kompetitor utama kalian tuh cuma ada di radius 3 kilo. Itu aja. Gitu. Jadi contoh misalnya, saya waktu itu pernah kerja di suatu gym, mega gym di Bali. Gymnya itu mega gym ya, ada kolam renang, fasilitasnya oke dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba ownernya ini pusing, gym kita ini kenapa sepi ya, dia bilang. Dan dia memutuskan, ayo kita kasih free trial aja. Dia bilang, oke, saya kasih free trial Pak. Mau berapa? 200 tiket, dia bilang. Oke, 200 tiket free trialnya di mana? Dia bilang free trialnya di Renon. Sedangkan jaraknya dari Renon ke gymnya saat itu 10 kilo. Dari ratusan tiket yang disebar, yang datang cuma 3 orang, Pak. Oh, Gitu. Jadi sangat gak efektif. Padahal itu udah dikasih gratis. Gitu. Padahal itu udah dikasih gratis. Dan itu tidak efektif. Gitu. Dan memang ternyata saat dibagikan di radius 3 kilo itu, baru daya serapnya itu benar-benar keserap dengan baik gitu. Orang-orang yang menerima tiket itu akan benar-benar datang. Gitu. Jadi kalian kalau punya gym, mau bikin gym, yang harus kalian lihat itu 3 kilometer kompetitornya itu siapa aja. Gitu. Kalau ada gym dan kalian tetap mau bikin gym di situ, usahakan kalian itu udah punya 2 kali pelurunya. Gitu. Jadi saya beberapa kali bikin gym dari customer ya. Jadi saya ada beberapa tipe kerjasama. Salah satunya itu own name. Jadi saya as a operator di situ. Dia memberitahukan kalau nih saya mau buka gym di tempat ini. Alasannya kenapa Pak mau buka di situ? Karena itu dekat rumah saya. Oke. Di sini juga udah banyak gym. Oke. Bisa nggak survei? Oke. Pas saya survei ternyata saya bilang kalau Bapak mau buka di situ, Bapak harus lebih besar, harus lebih lengkap. Karena gym itu jeleknya ya marketnya itu dia kanibal gitu. Pasarnya memang dia lebih besar, pasarnya memang dia sedang bertumbuh, tapi pertumbuhannya itu tidak cepat, tidak cepat sekali. Karena gym itu bukan olahraga FOMO, gitu. betul. Gym itu bukan olahraga FOMO. Dia terus bertumbuh, tapi dia itu bukan FOMO. Makanya saya bilang dia terus bertumbuh, tapi dia tidak pernah turun. Memang iya, gitu. Grafiknya kalau dibilang dia naiknya sangat pelan, tapi dia sangat konsisten. Meledaknya setelah COVID ini. Nah, jadi untuk teman-teman semua, Oh. kalau mau masalah area, search di 3 kilometer. Kalau sekarang tuh bisa kalian pakai Google Earth ya. Google Earth di sana. Kalau saya nih biasanya kalau saya mau buka cabang di situ saya cari gym yang paling sesek.
Saya paling sesek di situ, saya survei di situ, saya tarik Google Earth radius 3 kilometer, terus saya lihat di daerah sana ada berapa klaster, ya, ada berapa klaster, dan klasternya itu klaster baru atau klaster yang sudah lama, gitu. Jadi itu juga kita bisa lihat dari survei seperti itu, gitu. Oke. Nah, kalau di yang sekarang di cabang-cabang Central Fitness, berarti apakah di sekitarnya ada gym-gym besar kayak FTL dan Oh, FitHub juga? ada, Ada ya. tentu ada, Tapi kan ada. FTL tuh lebih besar kan. Biasanya kalau FitHub kan memang kecil-kecil tuh. Iya, iya, tentu ada. Tapi kalau saya sistemnya saya nggak pernah takut bersaing sama mereka karena gini, RAB saya tuh sangat ramping gitu. Oh. Saya punya kekuatan itu dari saya impor. Nah, jadi gini, kalau untuk teman-teman semua yang impor pasti teman-teman tuh tahu kalau kalian tuh mainnya resmi dan kalian sampai kena notul dari bea cukai, berarti kalian itu dicurigai kena under invoice. Nah, berarti dalam arti kata pabrik itu ngasih harga ke kalian benar-benar murah sampai kalian itu dicurigai sama negara under invoice gitu. Ya, ya, ya. Beneran ya? Nah, iya benar-benar murah. Nah, itu salah satu apa ibaratnya strong point saya. Karena saya impor sendiri dan saya tuh menjalin kerjasama yang sangat baik sama pabrik sejak tahun 2018. Jadi saya dikasih harga benar-benar murah gitu, benar-benar murah. Nah, sedangkan kalau kita ngomong brand-brand gym-gym brand-brand yang lain, mereka itu sudah beli alatnya itu dari tangan pertama, tangan kedua gitu. Seandainya mereka langsung ke pabrik, ya mereka nggak akan dapat harga semurah saya gitu. Jadi RAB saya itu udah ramping banget. Dan kenapa saya bilang kalau di Bekasi saya itu kuat, walaupun ibaratnya trafficnya mungkin nggak sebesar gym warna biru ya, karena gym warna biru tuh trafficnya tuh luar biasa banget gitu ya, karena dia jual benar-benar murah. Walaupun gym saya benar-benar nggak trafficnya itu nggak setinggi gym biru, tapi saya benar-benar bisa bertahan dan survive. Bahkan saya tuh slogan saya sama tim leader saya, kita bertahan untuk berkembang. Nah itu gimana ceritanya tuh? Pokoknya kita bertahan untuk berkembang. Nah karena pasti saya balik modal duluan dibandingkan mereka. Caranya gimana bisa balik modal di saat gymnya tuh trafficnya itu tidak setinggi gym biru gitu. Karena menjual fokus di personal trainer. Dan Oh. saya memilih dan saya sangat selektif untuk memilih customer-customer saya gitu. Karena saya pernah ngomong juga sama Ko Andrew kalau gym itu sebenarnya yang profitable itu penjualan PT-nya yang banyak. Karena value-nya itu 1:7. Satu orang membeli sesi PT value-nya sama seperti satu orang member reguler, reguler member gitu. Oh. Jadi yang saya jaga adalah orang-orang yang membeli jasa PT saya, gitu. Oke. Contoh misalnya, eh oh nih di gym biru lagi promo nih, lagi gila-gilaan. Karena oh, gym itu jeleknya itu dia itu kalau udah banting harga ngeloknya itu sampai setahun. Iya. Itu jelek. Agresif. Itu jelek banget gitu. Makanya kalau saya mau buka gym kayak waktu saya buka gym di Binjai ini, saya diem-diem dulu. Diem-diem dulu. Pas udah mau buka nih, 2 bulan mau buka nih, presale baru, peng, kita presale. Jangan ngomong dari jauh-jauh hari. Karena kalau ngomong dari jauh-jauh hari, gym-gym sekitar itu langsung pada promo. Setahun mungkin dia kasih 2 juta nih setahun. 199 tuh, biasanya begitu. Jadi dia ngelok dulu langsung setahun. Gitu. Oh. Iya, jadi kalau mau buka gym itu kita diem-diem dulu. Langsung kita pas kita mau buka, bang presale langsung. Supaya kita nggak di lock setahun. Nah, rata-rata orang-orang yang regular member itu nggak ada yang setia sama kita. Dia nyari ibaratnya eh, harga termurah gitu kan. Iya. Karena dia common people. Dia nggak mikirin, oh si canggih ini alatnya ini ada 7 variasi untuk back, ada 7 variasi untuk dada. Enggak. Dia cuman pengen euforia, angkat berat, angkat beban, masuk ke kelas, joget, zumba, itu aja yang mereka cari sebenarnya. Jadi mereka-mereka yang cari harga murah itu sebenarnya dia tidak setia sama kita. Nah,
cara ngeloknya itu adalah dari SDM PT-nya. Makanya saya sangat menyayangi PT-PT saya gitu. Oh, berarti ya di Central Fitness fokusnya benar-benar PT ya. Orang Iya, harus pakai PT ya yes, lebih diituin banget ya. yes. Dan PT saya dan PT saya itu juga saya batasi orangnya. Saya batasi. Jadi satu cabang tuh paling PT saya cuma ada 4-5 orang. Tapi saya Oh, pastikan benar-benar mereka ini profitable gitu. Jadi oh, kualitas mereka oke. benar-benar saya jaga gitu. Hmm, Iya, oke, jadi oke, kalau oke. di XX1 ya kan, Cinemapolis ya kan, mereka itu kan cari makannya itu bukan dari tiket nonton, tapi dari jual popcorn. Nah, kalau mau gym yang profitable itu dari jual personal trainer. Karena value-nya 1:7. Dan biasanya orang-orang yang sudah pakai jasa PT sudah lama, dia ini loyal. Mau gym biru ini banting harga, terserah, ya penting gua nge-gym sama PT gua. Gitu. Ya, udah enak Itu sama PT-nya. ya itu kunci saya bisa berkembang dan bertahan gitu. Di Oke. era gempuran price war. Nah, tapi Pak Canggi, misalkan kalau dari Ya, Pak Canggi kan mulainya tuh dari import alat-alatnya ya. Jadi kan ya. udah untung dari sananya udah besar, terus baru sekarang gymnya rame buka 7 cabang. Nah, untuk Mm-mm. sekarang proporsi proporsi omset dan keuntungan lah, maksudnya kayak secara margin, secara paretonya lebih tetap besar gymnya atau peralatannya sekarang? Masih Oh, peralatannya kah? kalau sekarang ya, kalau Ah, sekarang jujur alat, tetap alat ya, tetap iya, dari awal kalau alat sekarang ya. jujur alat. Enggak, kalau dulu Oh, gym kok. oh Ah, ah. waktu pertama-tama kan alat dulu. Iya, dulu pertama kan alat, ya kan, Oke. begitu. Karena saya belum ada gym. Oke, Ah, ah. ya benar Nah, belum ada gym. pas saya buka gym, ya kan, pas saya buka gym, oke, satu satu cabang di Harapan Indah, 2 cabang Malaka, cabang ketiga di Summarecon Bekasi, oke, langsung ke gym, Oh, langsung gym yang gede langsung gym yang pendapatannya. gede. Oke. Langsung gym yang gede. Nah, saya di situ waktu itu belum terlalu fokus untuk di alat dulu, karena saya build system. Saya kan bikin bikin sistem ini benar-benar sendiri. Oh, Saya sendiri build semua. Oke. sistem, saya invest di sistem semua, saya matengin sistemnya. Pas saya matengin sistemnya, sudah benar-benar oke, saya berkembang terus, baru meledak di impor karena saya dipanggil sama DC waktu 2024 waktu itu. Jadi Kobuser, saya jadi Oh salah satu iya, tamu undangan di yang barusan Close the Door. nggak lama kan kemarin ya? Bukan yang saya 2 kali. Dua Oh kali dua saya kali. dipanggil 2024 sama 2025. Di yang 2024 yang saya Oh dari ngomong 2024. nggak ada satu jenis suplemen fitness yang ngebikin lo berotot kayak binaraga. Nah itu. Oke. Nah, saya dipanggil pertama itu untuk ngebahas sebenarnya apa sih suplemen fitness gitu kan. Di situ meledaknya dan saya apa di spill lah sama Om Ded kalau saya ini salah satu importir alat fitness. Di situ baru boom. Target saya yang dari China langsung naik 2 kali lipat. Nah, itu berkah tuh buat saya tuh di Oke, 2024. Nah, itu sampai sekarang. 2024. Nah, sampai sekarang tuh akhirnya lingkaran bola salju yang ditebar sama Om Ded di 2024 sampai hari ini nggak berhenti. Itu Sampai rezeki yang banget buat saya. itu zaman-zamannya belum ada kasus-kasus yang banyak Iya, diomongin ya. iya, yang makanya saya bisa dibilang saya ini orangnya beruntung saya. Saya cuman Heeh. ngertinya kerja, nge-gym, tanding ya kan saya konsisten itu jaga makan dan saya memang hobi banget di industri ini. Jadi apa yang akan hype itu udah saya pelajarin dulu kayak waktu Pilates waktu itu di 2023. Di 2023 saya sempat impor beberapa kontainer alat-alat Pilates gitu kan dan sekarang udah sunset ya kan, masuk lagi ke pedal ya kan. Nanti pedal Ya. juga akan sunset, akan masuk lagi yang baru. Itu kita udah pelajarin semua tuh gitu. Oh, oh Pilates sunset Mm-mm. ya sekarang ya. Ya, akan sunset sekarang. Pilates karena udah oversupply. Oversupply mesinnya ya. Ya, Si karena kan tempatnya juga sebenarnya sih. kalau dari segi impor ya, sebenarnya alat Pilates itu gulungan, itu sebenarnya itu pasangan. Heeh. Beli satu Pasangan. beli satu cord gitu, beli satu cord gitu kan. Yang murah kan ada yang 200 juta, ada yang 250 juta, ada yang 300, ada yang sampai 400, tergantung template-nya ya sama materialnya gitu. Itu kan semua di China gitu. Nah Oh, kemarin saya sempat masukin beberapa tuh.
nggak banyak sih, cuma satu kontainer. Nah itu di situ orang sana tuh udah ngomong, sekarang udah mulai turun hype-nya untuk yang sekarang gitu. Kayaknya di 2026 udah mulai mulai sunset. Sunset untuk impornya ya, karena udah Untuk oversupply. impornya. Nah, untuk impornya udah mulai sunset, tapi untuk gejolak olahraganya kan kita kan nggak tahu Betul, gitu. betul, betul, betul. Oh, berarti ya tetap sekarang sekarang balik ke alat lagi karena naik juga personal brandingnya ya Malah kan. sekarang saya kayaknya udah nggak pernah ngurusin gym deh. Tapi apakah ke depan akan memperbesar lagi cabang-cabang pasti ya atau Iya, ya. Berikutnya nextnya saya akan bikin di Harapan Indah itu di situ kita bakal berubah jadi mega gym. Awalnya kan cuman ruko ya. oh iya Nanti ke benar. depannya kita akan jadi mega gym di situ. Ada lapangan pedalnya juga gitu di situ. Ada, Berarti lebih lebih besar dari FTL. iya, lebih lebih besar, lebih besar. Kalau yang di Oke, Harapan lebih Indah ya. besar. Heeh, Oke, gitu. oke, oke. Loh kalau misalkan berarti kalau tipsnya apa buat teman-teman yang mau mulai bisnis gym? Kan berarti mereka tidak mulai dari alat ya kan? Apakah Mm-mm, bisnis gymnya sendiri ketika mereka mulai buka, misalkan ngambil barang juga dari Titan Fitness ya, berarti mm-mm. mereka bisa survive nggak untuk buka gym aja yang Iya, jadi gini ya, nggak semua ya. Kayak tapi kayaknya di semua industri oknumnya juga banyak ya. Tapi ya di ya. industri fitness ini oknumnya ini sangat banyak dan kamu ini bakal mundur 2 3 langkah sebelum kamu jalan kalau kamu menemukan vendor yang nggak jujur. Bukan yang nggak jujur ya, yang jualannya Ah, itu overprice gitu. Karena gini, eh, contoh misalnya, kalau beli di saya 1 miliar tuh udah dapat spek mega gym. Nah, kalau beli di orang misalnya, yang kamu nggak tahu, yang kamu asal usul alatnya itu kamu nggak tahu, harganya itu digoreng, pakai kata-kata ajaib lah ibaratnya. Kamu se-M aja kamu cuma dapat spek berapa gitu. Dan itu yang akan ngebikin RAB kamu itu bengkak. RAB bengkak ya kapan balik modal ya lama. Kalau RAB kamu ramping kan berarti belum mulai pun kamu tuh udah maju 2 3 sampai 4 langkah ke depan gitu. Jadi intinya kalau kamu mau bangun mau bangun bisnis gym saat ini tuh saat-saat yang terbaik karena di 3 tahun lagi ini udah stop karena udah oversupply ya. oh, Sekarang aja yang saya bikin aja, yang saya buat aja sekarang saya udah datang udah ke daerah, udah masuk ke daerah gitu. Saya bikin di Binjai, saya bikin di Palu, ada di Merauke kayak gitu di Papua. Jadi kita tuh udah masuk daerah-daerah sana gitu. Yang perhitungannya tek 24 balik modal. 36 pasti balik modal. 24 bulan atau 36 bulan itu udah pasti balik modal gitu. Nah, dibanding kita bikin di sini, tapi sekalinya bikin di daerah langsung yang gede gitu. oke. Langsung yang Kalau gede, langsung yang kalau besar. kota kalau kota sudah oversupply ya, kota utama di Jakarta misalkan. Udah oversupply. Seandainya kamu mau mau eh, bersaing di kota Jakarta nih misalnya nih, kamu tuh mengeluarkan budget pasti yang tinggi banget karena kamu harus mengalahkan kompetitor-kompetitor di sebelahnya gitu. Nah, sedangkan gym-gym biru itu kan bertebaran tuh kan. Di mana-mana Hmm. tuh ada kayak Mixu kan dia sekarang. Iya, 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 iya. Iya, nah, kamu harus ngalahin dia dulu. Dan kalau ngalahin spek gym biru itu gampang Oke. gitu. Itu nggak susah, itu nggak sulit itu. Itu. Oke, I see, I see. Oke, nah sekarang Pak Canggi, oh ya sorry Pak Canggi, nanti di akhir sesi mungkin ada Q&A ya, tapi kita dari Boleh, boleh. sekarang bahas dulu aja dari topik-topik kita sampai selesai ya. Ya, Oke, boleh. nah punya 7 cabang dari awalnya impor alat, terus buka cabang dari saat cabang 1 ke cabang 2 pasti ngurus tim, ngurus operasional, cash flow. Nah itu kan semua sendiri. Apakah ada kayak pakai konsultan kah atau pikir sendiri semua? Terus bagaimana cara mengelola cash flow-nya, operasionalnya, timnya supaya bisnisnya ya bisa buka cabang sampai sebanyak itu? Ya, Pak Ah, Canggih. Nah, makanya pas saya buka satu cabang, 2 cabang, 3 cabang, di situ tuh saya masih di dalam terus. Saya masih, yang tadi saya bilang, saya invest waktu saya untuk memperbaiki sistem gitu. Sama seperti sistem manajemennya. Jadi kenapa saya bilang saya tuh harus karena saya perintis dan modal saya terbatas, ya. Jadi saya harus memikirkan pengeluaran rupiah demi rupiah gitu. Makanya saya bikin semua saya nggak ada yang berani main ke Jakarta. Walaupun ada yang ngajakin, ayo buka yuk di Jakarta gitu, di sini. Gitu. Nggak berani saya. Kalau di Bekasi Oh, saya pede. Karena semua manajemennya itu distrik. Makanya
pengeluaran kos operasional saya tuh ramping banget karena di 7 cabang saya cuma punya satu manajer gitu. Oh, Ya, semua distrik gitu. Manajer satu distrik. Nah, cuman di setiap gym itu ada leadernya gitu. leader, Jadi leader langsung ke manajer gitu. Kalau orang leader, finance ada orang ya, finance gitu. leader Dan manager Pak Cagi langsung gitu ya. ya gitu. Dan kalau masalah makanya alasan saya kenapa saya nggak mau buka di luar karena saya udah menyiapkan kayak laundry room sendiri, laundry boy namanya, laundry boy. Oke. Jadi handuk ya, handuk itu kita distrik gitu. Jadi handuk kita yang laundry sendiri. Jadi kita Oh, nggak oper ke orang ketiga oke. gitu. Itu bener-bener ngirit kos banget. Makanya saya bilang untuk gym owner nih, ini ilmu ini mahal banget. Lu terapin lu cuan gede bos, asli. Ambil barangnya di Titan Fitness ya. Oh iya, ngambil barangnya di Titan Fitness. Oke, oke. Oh, itu tiap cabang ada leader. Leader itu apakah sebagai PT juga atau enggak dia sebagai manajer aja di tiap cabang, kepala cabang Enggak, gitu. biasanya yang kita pilih itu PT. Oh, Kita pilih itu PT yang jadi leader di situ. Biasanya ada juga yang CS, jadi dia double job. Jadi kita pilih orang-orang yang punya eh, skala kecerdasan yang cukup di atas rata-rata, ya kan, agar dia bisa double job. Dan semuanya itu kan udah by system ya. Kita udah ngasih ibaratnya working list mereka, gitu. Apa yang dilakukan leader, apa yang harus di ini. Jadi bener-bener sistemnya itu. Makanya saya tuh di tahun cabang pertama, cabang kedua, sampai cabang ketiga itu saya nggak keluar-keluar tuh. Saya ngurusin ngubek-ngubek sistem itu aja. Gimana caranya gue bisa cuan, operasional cost gue bisa serendah mungkin. Makanya saya itu sekarang udah nggak mikirin gym karena alhamdulillah gym saya udah balik modal semua gitu. oh, oke. Ya, jadi udah nggak terlalu cuma ada satu yang karena yang baru buka di Jati Asih. Tapi Jati Asih konsepnya juga showroom sih sebenarnya Jatiasi gitu. itu yang baru buka yang di depan. Yang di pom bensin. Oh, yang pom bensin ya? Itu yang baru ya? Itu Nah, lumayan ya. gede tuh. Iya, Iya, yang nah di itu pom kalau bensin. kokonya masuk ke situ, lantai 1, 2, 3 kaget. Gila ini alat semua. Emang itu untuk showroom. Oke, oke. Ya belum pernah mampir sih. Iya. Nanti kapan-kapan mampir coba. Heeh. Oh, gitu ya. Berarti sekarang total timnya ada berapa, Pak Jaki? Kalau Di saya total timnya sama Linate ada 90. 90 tuh udah termasuk semua PT-PT berarti ya. Iya, sudah termasuk semua PT-PT. Kalau kayak hanya tim manajemennya saja di luar cabang itu kan ada kantornya lagi atau kantornya di Ada, dalam ada, gym ada, juga? ada. Manajemennya itu finance 2, eh terus untuk marketing, marketing aja saya cuma ada satu yang megang IG itu semua ada 7 orang untuk di Wah, kantor orang office. Jadi mantap ya, bener-bener cukup ramping. cukup lean Heeh. ya. Ya, lean. Iya, bener-bener Ya, ramping. tiap tiap Saya tiap rada cabang pelit kalau masalah begitu soalnya maaf. ya, makanya cuannya banyak ya, Pak ya. Oke. Berarti ya kelola tim ya tim 7 tapi ya total ada 90 itu kan lumayan banyak ya. Berarti Hmm. gimana cara Bapak Canggi membangun value di sana? Value eh, ya membangun value dulu deh, value perusahaan biar mereka bisa lebih apa ya, lebih kompak gitu. Ya, makanya alasan saya mau sharing, saya mau bedah di BBKI ini karena saya juga belajar sama Ko Andrew. Saya saya tipe orang kan yang dari terus terang ya. Saya ini dari keluarga yang sangat kurang, kurang dari segi ekonomi dan kurang dari segi intelektual. Jadi kalau saya nanya ke mama saya cuma suruh saya, udah Nggi, sholat aja, berdoa, minta sama Allah. Bukan, gue butuh ilmu nih, gue gimana caranya gue mau manage tim ini semua. Mama saya nggak tahu, mama saya nggak ngerti. Begitupun papa saya, gitu. Jadi guru-guru online guru-guru online saya itu salah satunya tuh Ko Andrew. Ko Andrew yang bilang sama saya sat, jaga timmu satu ring di bawahmu. Ya Nah, betul. walaupun itu omongan yang sebagian orang mungkin itu nggak penting, ya, sebagian orang itu nggak penting, tapi sebagian orang yang benar-benar nyari guru, ya, nyari guru nih, gue mau nyari guru nih, gue mau nyari gimana cara untuk ngerapetin orang-orang ini karena terus terang kalau kita mau eh, ekspansi usaha ya, yang susah tuh timnya sebenarnya. Benar, betul. Gitu. Kalau mau nyari dananya itu gampang sebenarnya. Usaha kita udah jalan, kita mau tarik investor semua bisa gitu kan.
Cuman Iya. timnya mampu nggak nih untuk kita scale up langsung begitu. Nah, di situ saya bener-bener ibaratnya saya thank you banget sama ke Andrew dapat insight itu. Makanya satu tier di bawah saya bener-bener sedikit saya manjakan lah. Walaupun kerja sama saya barbar ya. Barbar ya, wah kalau kita nggak tidur deh. Kalau bongkaran nggak tidur deh gitu. Oke. Iya, Jadi iya, satu iya. line di bawah saya itu benar-benar harus penting banget. Itu Itu value yang aset, penting ya. itu aset benar-benar. Itu aset banget dan beberapa orang juga sekarang juga ada yang mau hijack manajer saya gitu. Ada yang mau hijack Oh, apa namanya leader-leader saya, ada tapi mereka tuh tetap bertahan sama saya gitu. Karena kita harus ngejaga itu banget hubungan oke. itu yang penting. Oke, itu yang penting. Hmm. Oke, dari baca kira-kira ada apa lagi yang mau di-sharing sebelum kita masuk Q&A dari Ya teman-teman? kalau saya bilang untuk teman-teman semua yang mau berbisnis di industri fitness terkhusus build gym, nggak usah takut untuk di 3 tahun terakhir ini masih golden momennya dan kalau kalian udah dapetin importir yang benar-benar jujur ya, nggak goreng-goreng harga, kalian itu udah pasti untung. Karena contoh eh, izin untuk yang teman-teman yang usahanya F&B ya, karena beberapa klien saya juga dari usaha F&B, eh, invest bikin gym itu memang modalnya mahal. Karena treadmill mahal, alat mahal, semuanya itu mahal. Tapi amit-amit bisnisnya itu selesai, bisnisnya itu bangkrut, treadmillnya itu kalau kalian dapat importer yang jujur, pasti masih bisa dijual 50% gitu. Nah, tapi kalau kalian dapat importernya udah ngegoreng, harganya jualnya udah kemahalan, kalian jual 50% nggak akan dapat itu. Tapi sejelek-jeleknya itu 50% masih masih kalian dapat. Jadi untuk sekarang sebelum oversupply 3 tahun ke depan lagi gas bikin Gas gitu. bikin. Oh, malah diajak bikin ya. Luar biasa. Ya, gas bikin. Oke. Oke, Pak Jaki, boleh masuk ke sesi Q&A ya. Berarti sama Ya, boleh. teman-teman ya, biar kita Siap. ngobrol sama teman-teman ya. Yang Ya. mau nanya, raise hand aja guys. Nanti satu-satu ku panggil untuk jawab. Oke, dimulai dari Pak Clementius Herianto ya. Saya unmute coba bisa nggak? Bisa ngomong halo? Halo, Ya. Ya, halo, halo Mbak Clement, silakan. halo, Oh, Mas Pak Jaki. Canggi. Ya. Sebelumnya makasih rekomendasinya buat Alpha Test. Wih, kenceng ya. Mantap, Mas. Ya, siap. Sorry, saya mau nanya ini, Mas. Apa namanya? Sebenarnya ini nggak terlalu related dengan industri ya, tapi lebih ke Hmm. manajemennya ya. Ya. Em, jadi tadi kan Mas Canggi bilang 3 cabang pertama tuh Mas Canggi kayak ada di dalam ngubek-ngubek lah istilahnya kayak cari tahu apa yang kurang, apa yang bertambah gitu. Ya. Nah, terus ketika dari 3 cabang sekarang menjadi 7 cabang, tentunya Mas Canggi kan udah nggak bisa lagi menerapkan cara yang sama gitu ya, karena kita udah nggak bisa lagi turun langsung ke tujuh-tujuhnya sekaligus gitu kan. Hmm. Kalau Hmm. awal-awal mungkin kita masih bisa mungkin 5 jam di cabang satu, 5 jam di cabang dua, dan Hmm. seterusnya gitu. Tapi ketika udah 7 kan rasanya udah nggak mungkin menerapkan Hmm. cara yang sama untuk Hmm. cabang-cabang itu gitu ya. Hmm. Yang mau saya tanya tuh, boleh nggak Mas Canggi share keseharian Mas Canggi itu ketika pas awal-awal, pas mungkin masih 2 3 cabang, terus ketika 3 cabang lalu menuju ke 7 itu kayak hurdle-nya apa sih? Apa sih yang paling berat? Perubahan apa yang paling berat ketika manage cuma 3 dan sekarang manage-nya 7? Sama yang terakhir tadi Mas Canggi kan bilang udah ada satu leader yang Mas Canggi percaya banget gitu ya. Itu Hmm. Mas Canggi bisa nemunya gimana sih? Hmm. Gitu aja sih Ya. Mas, thank you ya. Jadi kalau untuk satu manajer yang saya temuin itu kan saya bilang ketemu manajer yang bisa ngikutin pace kerja kita itu aset sebenarnya Bang. Jadi eh, dan saya nemuin dia itu jadi ada beberapa orang juga yang waktu itu pernah masuk lamaran ke saya S1 lulusan ini lulusan itu semua segala macam work ethicnya tuh nggak tinggi. Nah, malah makanya saya bilang saya tuh beruntung karena dia ini manajer pertama saya ini adalah lulusan SMA ya, lulusan SMA dan
Dia ini bisa ngikutin pace kerja saya. Nah, pas dia ngikut saya ini, saya ngerasa, wih ini orang bisa kerja nih, gitu. Walaupun dia SMA, walaupun dia apa, akhirnya kita didik dia. Kita didik dia dengan cara, ya kita ajak dia sharing, kita ajak dia ikut meeting, ketemu orang, kita kasih tahu visi misi kita. Ya balik lagi karena saya beruntung, ya akhirnya bisa berjalan sampai sekarang gitu. Dan kalau untuk dari keseharian saya itu dulunya kemarinnya pas masih 1 sampai 3 cabang, ya saya di gym terus mas. Di gym terus. Kalau sekarang saya udah nggak di sana karena saya udah mempercayakan mereka itu sama uh, manajer saya, tim leader. Waktu saya ngedidik tim leader saya itu, ngedidik manajer saya itu, saya cuma bilang sama dia, kamu udah jadi manajer, kapan kamu berhentiin orang? Saya bilang. Karena saya tuh ngedidik mereka itu dari nol ya, dari nol. Jadi saya kasih mereka otoritas, kapan kamu memberhentikan orang? Dia bilang, kenapa Pak? Karena saya tahu nih, di belakang layar saya tuh masih ngontrol dan harusnya ada orang ini sudah kamu berhentikan. Kenapa kamu nggak berhentikan? Karena kasihan, gitu. Karena kasihan. Nah, di situ saya didik lagi. Nggak bisa, kalau kamu mau jadi manajer, kamu tuh harus mau jadi orang yang paling kamu dibenci. Kamu jangan berteman di manajemen, kamu as a profesional. Kamu bekerja dengan working list yang kamu pegang, dengan SOP yang kamu terapkan. Jangan berteman di situ. Supaya nggak toksik lingkungannya itu. Nah, ketika dia sudah berani mengeluarkan orang, dia pun galau. Dia pun cerita, aduh saya kasihan Pak, sebenarnya mungkin dia kan di depan, di belakangnya ada cicilan, kontrakan, dan lain sebagainya gitu. Cuman saya tetap kasih pengarahan terus. Intinya itu proses yang sangat panjang, Mas. Gitu. Dan makanya saya beruntung karena dia itu nggak keluar. Karena kalau dia sampai keluar, ya, dia sampai keluar, saya udah ngebuang waktu saya yang saya investasikan ke dia tuh kan. Gitu. Makanya akhirnya saya terus melakukan itu sampai sekarang dia akhirnya bisa mengerti dan ujung-ujungnya kita harus memanusiakan manusia lah, orang yang kerja sama kita. Gitu. Jadi kalau dia udah dapat manajer satu, nggak usah kita yang ngedidik 100% untuk ngedidik leader. Jadi di setiap klub ada leadernya. Di setiap manajer distrik ada klub leadernya. Nah, leader itu akan dididik sama manajer. Walaupun kita akan cross check, tapi nggak seintensif waktu kita ngedidik si manajer ini. Gitu. Nah, makanya sekarang saya udah ya ngabisin waktunya sama orang yang satu layar di bawah saya aja untuk apapun. Jadi kalau boleh saya simpulkan, em, salah satu hal yang paling terpenting adalah kita harus invest waktu dan apa ya, knowledge gitu ya, sama Iya, orang yang betul. nantinya akan kita percayakan gitu ya Mas ya. Iya, benar. Nah, makanya dulu ya waktu saya awal 3 cabang itu struggle saya itu kalau ada orang yang resign, yang Iya betul. biasanya, ya saya langsung kayak patah hati saya. Makanya, aduh, kalau ada CS resign ya kan cewek gitu kan biasanya dia mau kuliah atau mau nikah atau mau apa semua segala macam. Patah hati saya. Nah, Iya. tapi pas saya dengar apa omongannya Ko Andrew, jaga hubunganmu di satu layar di bawahmu aja. Nah, itu dia saya nggak patah hati tuh. Jadi kalau dia mau Hmm. resign ya udah. Jadi manajer saya nanti akan bekerja sama sama. Jadi ada manajer, ada leader klub, ada leader PT. Nah, jadi leader manager dan leader PT itu karena saya skalanya masih kecil ya, cabangnya masih masih 7 ya. Dia akan bagi bagi tugas untuk jadi HRD gitu. Kalau untuk customer Hmm. service, OB itu akan di interview sama manajer saya. Tapi kalau untuk PT, khusus PT itu akan diinterview sama leader PT saya gitu. Jadi mereka yang nyaring tuh gitu. Tapi kalau untuk teknisi itu harus saya sendiri gitu. Oke. Aman jawabannya, Pak Clement? Aman, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ke Pak Leo ya. Penanya kedua ya. Silakan Pak Leo. Terima kasih. Oh, halo, selamat malam Mas Canggi. Ya, malam. Perkenalkan saya Leo dari Semarang, Mas. Ya. Eh, Pertama,
biasanya Mas Canggi kalau owner bisnis itu kan biasanya tuh tidak tampil di depan publik. Kalau Mas Hmm, Canggi kan beda, melawan hmm, arus. Mas hmm. Canggi tampil. Nah, Ya, pertanyaan pertama, eh, Mas Canggi itu apa memang dari kecil orangnya pede gitu? Atau hmm, kalau misalnya nggak pede itu dilatih atau gimana? hmm, Terus pertanyaan kedua, awalnya kan Mas Canggi mengawali karir dari PT ya, hmm, personal. Berarti kan kita hmm, anggap itu eksekutor. hmm, Kalau sekarang jadi owner bisnis, berarti kan namanya think tanker. hmm. Nah, itu upgrade kompetensi dari PT ke think tanker itu ikut kursus atau ikut sertifikasi atau gimana, Mas? Gitu aja Enggak. pertanyaan. Ah, visi misinya itu dari awal cuman satu, Mas. Saya pengen banget kaya. Karena saya dari keluarga yang bawah ya kan. Saya pengen banget kaya. Gimana caranya gue harus kaya gitu. Karena terus terang saya sayang banget sama mama saya, sama orang tua saya. Dan kita tuh hidup itu di dalam satu ruko ya. Dan, jadi saya kecil sampai besar itu ada di satu ruko ukuran 4 kali 11 ke belakang. Jadi saya itu selalu tidur sama orang tua saya. Dan orang tua saya, jadi kalau suami istri kan ada pilot talk, mas namanya. Suaminya Oh dengar, iya, di situ tuh mama saya tuh ngobrol susah. Aduh gimana ya nih cicilan ini belum ini, aduh gimana ya udah gadein dulu deh ini ya pinjem dulu deh ke sini di sini. Itu yang ngebikin saya tuh kayak gila gue nggak mau miskin, gue nggak mau kayak gini, nanti gue hidup gue harus begini 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 begini. Ja- Nah, jadi apapun yang bisa ngebikin saya kaya, pasti saya gas gitu. Jadi saya nggak ada gengsi, nggak ada gimana, pokoknya saya gas semua. Tapi dengan cara yang benar, karena mama saya tuh selalu ngomong, lu jangan sampai bikin malu orang tua. Kita udah susah nih ya. Jadi orang tua saya tuh pikirannya gitu. Kita udah susah nih ya. Lu tuh jangan begajulan nih. Kita tuh hidup udah susah. Jadi diem-diem aja. Jadi ini kalem-kalem aja gitu. Nah, pas saya jadi personal trainer, saya ketemu sama orang-orang kaya. Gitu. Karena orang-orang yang membeli jasa personal trainer, dia itu sudah mengeluarkan uang waktu zaman saya jadi PT itu 2,6 juta untuk 12 kali sesi, 12 kali pertemuan, which is orang-orang yang sudah mengeluarkan uang sebanyak itu tuh penghasilannya tuh minimal udah 10 kali dari 2,6 itu. Gitu. Nah, di situ saya eh, tuker tuker value, butter value. Itu saya tanya gimana caranya Bapak bisnisnya apa gitu, usahanya apa. Jadi ketika kita jadi personal trainer itu kan kita itu harus belajar namanya small talk. Small talk basa-basi tapi nggak garing. Nah, saya tuh selalu ngulik hal-hal yang berbau bisnis. Gimana caranya oh, itu begini begitu gimana. Waktu itu klien pertama saya yang kaya itu owner yang punya sarden jago namanya. Brand-brand sarden yang ayam jago. Nah, itu yang awal yang saya kulik tuh dia. Dia tuh sangat senang hati ngajarin saya. Caranya kamu iniin orang, ya itu kalau bahasanya dia tuh cara ketemu orang itu ya jodoh-jodohan dia bilang. Kalau kamu udah dapat satu, wah kamu pegang tuh. Usahakan anggap dia tuh kayak saudara kamu, adik kamu sendiri. Tapi balik lagi, nggak ada yang pasti di dunia ini. Kamu menginvestasikan dan itu bentuknya memang gambling gitu. Makanya tim saya bikin ramping tapi sedikit saya manjakan bukan dalam arti kata manja. Saya manjakan dia bukan tapi kita bikin layak lah hidupnya mereka gitu. Nah intinya dari PT saya berpikir nih kalau gue begini terus gue nggak bisa jadi orang kaya nih gitu. Dari PT gue nggak bisa jadi orang kaya. Caranya supaya saya bisa jadi orang kaya saya harus berteman sama orang kaya. Nanya caranya jadi kaya tuh gimana gitu. Dan kebetulan saya ketemu teman-teman orang-orang yang baik yang mengajarkan saya jadi kaya dengan cara yang baik. Kamu udah oh, benar apa namanya apa yang kamu jalanin. Jadi kamu lakuin aja begini, kamu belajar terus, kamu lihat pameran terus, ini terus, ya gitu aja. Sampai akhirnya ya udah saya jalanin bener-bener. Makanya saya bilang kalau kita ngomongin masalah gym, fitness industri, ini seru kita bisa ngomong sampai pagi nih. Tapi kita kalau kita ngomongin hal lain, ya kan bodoh saya. Sumpah saya nggak tahu apa-apa di dunia luar selain fitness industri dan kesehatan kayak gini. Gitu. oke Mas. Kalau yang tadi pertama, em, masa percaya dirinya gimana Mas? Apalagi Kalau sekarang rasa Mas Canggi, percaya diri belajar, Mas. oh Belajar, belajar. Mas.
Belajar Mas. Nah, jadi saya pertama kali belajar ngomong itu sama teman saya, ada komika stand up comedy, namanya Iwan Penyet. Itu saya di satu kampus sama dia. Kampus saya di BSI waktu itu. Bina Sarana Informatika itu di Ruko, kampus Ruko. Jadi saya tinggal di Ruko, saya kuliah pun juga di Ruko. Nah, saya tuh nanya sama dia, kok lo bisa? Saya belak-belakan aja yang ngomong, kok lu bisa sih, Le? Lu kan jelek, Jawa banget, saya bilang. Tapi lu kalau lu udah megang mic, lu tuh kayaknya pede banget. Apa yang bisa gua pelajarin supaya gue bisa jadi kayak lu? Terus dia bilang, Cang, jadi komika itu kita ngonsep, kita bikin materi, dia bilang. Jadi kita nulis, oh gitu, iya nih, gue nulis nih materi gue nih begini, 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 begini. Oh gitu, iya kita ngonsep bikin materi. Kalau lu udah nguasai materinya, ya udah lu pasti akan pede gitu. Ya udah setelah saya ngobrol sama dia kayak gitu, saya banyakin baca dan konsep gitu. Oh, Jadi saya baca, saya tulis gitu, pemilihan diksi, penyambungan kata dari kata gitu, itu saya belajar semua Mas. Tujuannya cuma satu, oh, mau kaya Mas. Tabrak semua Mas kalau mau kaya Mas. Tapi yang bener ya Mas, yang bener oh, iya. loh. Soalnya Mas Anggi kalau bicara tuh saya dengerin kok intonasinya tuh terstruktur, terus Hmm, lugas gitu loh Mas. Ini ya. belajar gimana Belajar gitu? Mas, belajar. Karena Mas bisa lihat YouTube saya di 2014 atau 2015 saya udah main YouTube ya. Itu saya sopan banget Mas, sopan banget ngomongnya. Ini banget nggak ada yang nonton, gitu. Oh, Ya gitu Mas. harus ada Oke. berani ngegas dikit kayaknya ya. Oke. Makasih Mas Anggi. Ya sama-sama. Makasih Kak Leo. Oke, kita lanjut ke penanya ketiga ya Pak Janggi ya. Ya, Oke. Pak Reynold silahkan. Halo, malam Mas Canggi. halo malam. Perkenalkan saya Reynold, Mas. Ya, Eh, mau nanya ini, jadi tadi kan Mas Canggi ada ngomongin intinya tuh PT itu kan ujung tombak ya di tempat gym itu. ya, Nah, saya mau nanya jadi sini kan saya sekarang lagi nge-gym saya di Kota Tasik ya, Mas. ya. Jadi tempat gym yang sekarang saya ada itu sistem PT-nya itu kayak gym Majapahit, Mas. Jadi bayarannya murah, dia 400.000 sebulan, lalu jadi bukan PT ya, mungkin lebih, jadi sekali ngelatih bisa banyak orangnya. Lalu Hmm. dari teman-teman saya yang udah pakai PT-nya itu, dia kan banyak protes, jadi PT-nya sistemnya itu suka cuman nyuruh lalu dia pergi ke orang lain gitu lah Mas. Hmm, hmm. Nah, kalau sistem PT yang Mas Canggi pakai ini seperti apa Mas? Apa seperti itu atau seperti yang brand-brand yang tinggi yang jadi PT-nya mahal, tapi sekali ngelatih satu aja gitu fokus Iya, gitu. kita private Mas, Um, maksudnya. Jadi kita bayar per satu sesi, rata-rata sih ada yang 120, ada yang 150 gitu. Bahkan kalau yang pro trainernya tuh ada yang sampai 250 per sesi. Per sesi itu 60 sampai 90 menit, Mas. Gitu. Jadi hmm. benar-benar fokus untuk satu orang gitu. Karena gini, yang Mas omongin ini nggak akan relate karena eh, gym itu ada klasifikasinya, Mas. Ada gym Majapahit atau Toge Gym itu yang Mas yang ngomong, ya kan? Atasnya lagi ada beauty gym gitu. Beauty gym atasnya lagi ada eh, mega gym, atasnya lagi ada sports hub. Nah, jadi di beauty gym, di gym Majapahit itu memang dia beda sendiri, Mas. Gitu. Jadi PT-nya itu nggak nggak fokus lah. Dia nggak fokus di PT. Jadi itu gymnya yang benar-benar. Nah, gym-gym Majapahit itu yang sebenarnya kalau nanti akan hadirnya eh, beauty gym di dekat situ, itu selesai itu Mas. Jadi Gitu. sebenarnya gym yang ada sekarang ini bukan gym Majapahit sih. Jadi dia sebenarnya gym paling bagus sih kalau untuk sekarang itu di sini. Tapi sistem PT-nya dia seperti itu gitu. Iya, itu Nah, masih masih pakai sistem, mungkin gymnya bagus, cuma sistemnya masih pakai sistem ya, di Majapahit Mas. ya mungkin Iya, lebih baik yang bener PT personal trainer ya.
Iya, itu di Walaupun daerah mana, Mas? Gymnya rame nggak? Ntar biasa tempelin. ramai sih. Saya sih udah cari-cari info ya. Jadi eh, kalau di kota saya itu dia memang paling bagus dari Hmm. alat dan luasnya. Hmm. Eh, Kalau membernya sih kurang lebih kalau nggak salah saya pernah nanya 300 lah dari Hmm. teman saya yang tahu gitu. Terus saya pengen jadi tahu juga sih kalau di PT di Mas Canggi ini sistem pembagiannya seperti apa ya? Jadi kalau teman saya ada yang punya gym di Garut itu dia PT-nya membership-nya full untuk PT gitu. Nah, kalau Oh, kalau di saya Mas biasanya Canggi sesinya terpisah, Mas. Sesinya terpisah. Makanya kalau kita tuh kalau mau jual PT, nggak usah ngoyo-ngoyo mau 50 orang pakai PT. Nggak usah, Mas. Nggak usah ngoyo-ngoyo oh, gitu. 30 orang maksud pakai saya PT. 30 orang satu gym yang skala seperti itu aja. 30 orang aja orang pakai PT. Itu udah cuannya udah luar biasa, Mas. Anggap aja 2 juta kali 30. Itu dapat dari situ doang. Itu pure maksud dapat saya dari situ pembagian doang. ininya Mas, pembagian dengan PT-nya dengan kita. Kalau di tempat saya itu seluruh uang PT dikasih untuk si PT-nya gitu. Oh, enggak. Kalau di saya gini, Mas. Saya sudah pernah melakukan hal itu dan ternyata PT-nya kabur, ya. Jadi semua saya pecah. Jadi gaji saya bayarkan tanggal 1, kondak, komisi PT dan biaya per sekali mengajar itu di tanggal 5. Nanti di uang makan ada di tanggal 15. Gitu. Jadi semuanya itu saya pecah-pecah. Itu untuk mencegah dia itu biar nggak kabur. Gitu. Jadi kalau Hmm. sekali langsung nih, karena gini Mas, karena PT itu kan komitmen panjang ya. Contoh misalnya dia ini beli 32 sesi lah sama masnya gitu. Ternyata bulan 32 sesi biasanya kan itu kan akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan ya. Ternyata 1 atau 2 bulan ini PT entah itu ada masalah atau gimana, dia hilang atau dia keluar dari kerjaan. Nah kalau kita udah ngasih ke dia ya kita habis lah Mas gitu. Jadi itu yang harus kita bagi gitu. Cuman perhitungan bersihnya rata-rata itu ada 35 sampai 40%. Perhitungan bersihnya. Kalau kita hitung-hitung secara global. Cuman pemberiannya itu tetap kita cacah-cacah gitu. Oh, baik. Jadi berarti pembagiannya kurang lebih 35-65 gitu ya sama kita ya. Iya, Kita 35 untuk PT 65 gitu ya. iya, betul. Oh. Lalu kalau untuk PT-nya itu sendiri itu dikasih target nggak? Dia misalnya harus minimum Oh, kalau di gym saya enggak, Mas. berapa? Di gym Oh, saya nggak enggak. ada. Oh, Di gym saya nggak ada target. Malah bisa dibilang makanya sulit untuk ngebajak PT dari gym saya. Jadi kalau PT dari gym saya ini keluar dari tempat saya, pasti ini orang 100% problematik. Karena di tempat saya itu eh, nggak ada target sama sekali. Bahkan target saya itu akan membuat mereka tuh bekerja lebih ringan. Contohnya seperti ini. Kalau kamu dapat 8 minimal klien, 8 klien aja, kamu dibebas tugaskan dari jam kerja. Itu di gym saya. Jadi kamu dapat hmm. 8 klien, kamu atur sendiri bisnismu. Anggap aja kamu udah berbisnis di Central Fitness ini. Kamu atur aja bisnismu. Gitu. Kamu mau masuk jam berapa sesuai klienmu. Yang penting minimal kamu cuma 8 klien. Itu di gym saya. Itu. Oke. Jadi Siap, nggak ada siap, target. Mas. Nggak ada target, nggak ada sistem draw, nggak ada sistem matrix di tempat saya, nggak ada. Jadi kalau kamu ngajar banyak, kamu akan dapat banyak. Kalau kamu ngajar sedikit, kamu akan dapat sedikit. Gitu. Oke, siap. Oke, Kasih infonya, Mas. aman Ya, ya. Oke, makasih Pak Reno. Mari saya tutup. Oke, masih kuat Pak Canggih? masih aman. Masih. Lanjut kita ke penanya keempat, Pak Dave, silakan. Ya, selamat malam Mas Canggi. Thank you banget atas live webinarnya juga, bermanfaat banget. Perkenalin aku Dave Henok Leong. Yap. Jadi aku juga berbisnis, tapi aku beda sedikit, aku di edukasi musik, sekolah musik Oke. aku. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang aku pengen tanya tuh, sekarang ini kan aku juga ngonten ya di sosmed ya. Jadi mirip seperti Mas Canggi. Nah, jadinya aku tuh punya problem adalah semua murid tuh pengen belajar sama aku. Jadi Ya. gimana aku tuh sekarang tuh lagi mikir
gimana caranya yang pertama transisi untuk akhirnya yang ngajar lagi, jadi ngurus ngajarin murid piano dan lain itu udah bukan aku lagi, tapi guru yang udah nanti di-train sama aku. Itu transisinya Ya, mungkin Mas Tangki apakah punya pengalamannya? ya. Yang kedua, aku juga mungkin punya masalah di hiring. Dalam artian aku tuh bingung, sebenarnya apa sih cara paling efektif untuk mencari orang untuk contohnya kan kalau di Mas Tangki kan mungkin cari PT atau cari apa. Kalau aku tuh lagi problemnya tuh adalah cari guru piano tuh yang bagus tuh mungkin cara paling efektifnya gimana. Nah, aku tuh pengen dapat insight juga dari Mas Tangki. Kalau mungkin walaupun kita berbeda industri, mungkin Mas Tangki ada nggak kira-kira satu hal yang sebenarnya di semuanya tuh bisa hiring tuh strateginya gimana yang baik. Ya paling itu sih, Mas. Iya. Kalau dari versi saya, eh, saya dan kita sadar betul ya, kalau kita tuh business owner, pikiran kita tuh gak pernah libur untuk mikirin kerjaan. Itu beda sama teman-teman pegawai ya. Nah, yang harus kita cari itu, ya itu tadi, kita harus meluangkan waktu untuk berinvestasi di tim. Jadi seperti yang saya bilang, ketika kita udah dapat satu, ya, kita udah dapat satu itu benar-benar aset buat kita. Ini orang nih benar-benar penyelamat untuk waktu kita nih, gitu. Nah, cuman memang ini nggak instan, gitu. Memang ini nggak instan. Ini nih akan memakan waktu lama. Kalau kamu beruntung bisa hitungan bulan, beruntung aja hitungan bulan. Tapi kalau kamu nggak beruntung, ini akan hitungan tahun untuk cari orang yang bisa mereplace kamu, gitu. Nah, caranya kamu udah langsung step back sedikit, mundur sedikit. Jadi di gym atau kalau di gym saya tuh saya sudah nggak terima untuk ngajar, gitu. Saya nggak terima untuk ngajar. Jadi saya tuh sibuk untuk mempromosikan PT-PT saya. Jadi PT pertama saya yang mereplace saya itu sekarang Iqbal namanya, gitu. Nah, dan ada beberapa konglo juga yang minta saya ngajar, saya nggak ngajar. Saya nggak ngajar. Saya udah tekankan saya nggak ngajar. Seandainya saya bisa mengajar, karena di bulan ini saya kosong, saya bisa paling ketemu sama Bapak tuh sebulan 4 kali. Sisanya saya akan lempar ke Iqbal. Dan Iqbal ini ngikut saya. Setiap kali saya ketemu konglo ini, dia ngikut. Gitu, walaupun dia belum mengajar. Gitu, untuk membiasakan diri. Nah, sekarang konglo itu udah saya lepas. Dia tetap mengajarnya itu, latihannya itu sama Iqbal. Gitu. Nah, cara ngedapetin Iqbal ini itu butuh waktu, Mas. Gitu. Itu butuh waktu. Jadi mau nggak mau cari terus visi misinya, latar belakang keluarganya, pokoknya diidiin gitu. Nah, kalau saya beda kalau pemikiran saya sama Ko Andrew. Kalau Ko Andrew dia mau bekerja sama orang yang non perintis. Waktu itu saya dengar beberapa potongan klipernya gitu. Karena kamu bukan perintis, saya mau kerja sama kamu. Kalau saya itu nggak mau kerja sama yang bukan perintis. Oh Gitu. Iya, saya nggak mau kerja sama anak orang kaya nih. Ini gue tahu nih dia kaya nih gitu kan. Dia lulusan ini semua segala macam. Terus dia kerja di gym, itu saya nggak mau tuh. Gitu. Jadi saya benar-benar cari orang-orang yang benar-benar punya visi misi sama saya. Sama. Saya pengen kaya, saya suka ngajar, saya suka angkat beban, saya suka diet. Nah, itu tuh baru klik tuh. Karena beberapa orang yang juga yang ngelamar kerjaan sama saya, dia itu datang ke saya cuma untuk belajar. Gimana sih ini cara Canggih kerja gitu. Oke nih, gue ngelihat dia dulu deh setahun 2 tahun gue kerja sama dia, habis itu gue cabut. Ada tuh, udah saya pelajarin tuh karakter-karakter yang begitu dari CV-nya gitu. Jadi kalau CV-nya yang mewah-mewah itu udah skip gitu. Itu kalau saya gitu. Jadi saya benar-benar, makanya rata-rata pegawai saya itu hampir setengahnya itu yatim piatu semua gitu. Oke. Ya, itu malah orang yang yatim piatu, orang yang janda, orang yang duda. Saya selalu bilang ke pegawai saya, panggil mereka dulu, dahulukan mereka dulu. Karena di agama saya, kalau nih anak yatim piatu ini ngangkat tangan dan berdoa malam hari, minta, ya Allah, berikanlah saya, lancarkanlah rezeki saya. Nah, sedangkan dia kan kerja di tempat saya tuh. Nah, itu tuh yang ngebikin, mungkin itu yang ngebikin saya tuh sampai sekarang naik terus gitu. Salah satu doa dari mereka itu. Oke. Jadi sebenarnya konklusinya tuh setia tuh lebih penting dibanding skill ya, ibarat gitu ya. Iya, betul. Kalau masalah skill itu bisa
bisa kita ya itu. Tapi balik lagi nih point of view masing-masing ya. Masalah skill, masalah pengalaman bisa kita kasih, bisa kita terus upgrade sedikit gitu. Tapi kalau yang pasti tuh yang kalau strategi nyari orang nih, nyari PT-PT-nya ini nih, Mas Canggih sendiri tuh apakah kebanyakan emang dari offline karena buka gerai offline nih, emang ada aja yang walk in tiba-tiba, atau mungkin adakah dari promosi online-nya? Sebenarnya enaknya tuh gimana tuh? Saya tuh waktu awal, makanya saya bilang saya cukup beruntung karena saya mengalami ini semua benar-benar cepat. Saya membuat lowongan itu cuma pakai spanduk di depan ruko. Oh gitu doang. Iya, yang datang tuh Oh. bagus-bagus. Makanya saya bilang saya nggak bisa bilang saya ini hebat karena perjalanan saya untuk build tim itu termasuk beruntung. Cuman buka spanduk aja di depan ruko dan dia tuh apa namanya tinggalnya juga nggak jauh dari sini gitu. Iya. Itu. Nah, makanya saya kalau untuk gimana sih nyarinya, ya itu apa adanya itu yang saya lakukan dan itu saya dapat dengan cara itu. Oh, paham. Iya. Oh, tapi Oke. jadinya emang ini ya. Oke, paham sih. Aku kasih yang kesempatan waktu untuk yang lain deh. Makasih ya Mas Oke. Canggih. Iya. Iya. Aman? Siap. Pak Dev. Siap. Makasih Pak Dev. Kita lanjut Pak Canggih. Ya. Masih ada 3 lagi nih. Silakan Pak Sedi Ari. Oh ya, selamat malam Mas Anggi. Ya, malam. Oh ya, kebetulan saya udah ngikutin lama sama Mas Anggi. Wih, siap. Oh iya Mas, Eh, beberapa tahun ke depan saya punya rencana bikin gym skala kecil Mas. Hmm. Menurut Mas Anggi itu lebih bagus saya fokus ke satu niche ataupun gimana Mas untuk memulai bisnis skala kecil? Tergantung modalnya, Mas. Oh gitu. Tergantung modalnya. Gini, kalau modalnya itu nanggung dan tempatnya kamu di pelosok, mendingan nggak usah buka, Mas. Mendingan nggak usah Oh, buka. Tapi kalau kamu modalnya nanggung, tapi kamu ada di pusat kota, kamu bisa buka gym private. Karena gym private itu ada marketnya sendiri, gitu. Tapi kalau kamu maaf ngomong, kalau kamu di desa itu kamu mendingan nggak usah buka. Karena gini, Mas, gym iya. itu sebenarnya bisnis bertipe jasa dan ada hobinya juga, gitu. Jasa dan hobi. Makanya gym ini di fitness industri ini unik. Tipe bisnisnya tuh ada dua, gitu. Di industri hobi masuk, di industri jasa dia memang jasa, gitu. Nah, dan kekuatan modal itu di industri hobi dan di industri jasa yang harus bertatap muka langsung sama customer itu benar-benar harus matang. Kalau nanggung, jangan buka, gitu. Banyak banget saya yang udah nolak-nolakin customer tuh kayak gini nih, udah ini banget. Bukannya saya ibaratnya mau ini ya, mau apa? Mau mengecilkan impian Masnya untuk buka gym, bukan. Tapi seandainya kamu mau buka, modalnya harus benar-benar kuat. Kalau modalnya benar-benar kuat, di desa pun kamu buka, kamu pasti cuan. Gitu. Oh, Mm-mm. oke. Dan satu lagi Mas, untuk gimana cara kita maksudnya lebih kelihatan unggul daripada kompetitor yang lain gitu Mas. Walaupun Ah, kita mulai buka, tapi kita terlihat lebih unggul gitu daripada kompetitor yang lain. walaupun gimana, kita gimana? Maksudnya, walaupun saya lagi mulai mulai buka gym itu, tapi gym saya itu lebih kelihatan unggul daripada yang gym yang udah buka yang sebelumnya gitu maksudnya. Makanya sebenarnya kan It- semua balik lagi ke modal. Kalau kamu mau gym baru pun, modal kamu kuat, kamu punya luasan meter persegi pasti bisa bikin yang lebih besar dari gym yang sudah ada. Alat yang bisa lebih lengkap dari yang sudah ada. Kamu buka seperti itu aja, kamu akan nyedot member. Dan jangan lupa oh, sekarang zamannya interior. Gym itu harus interiornya bagus. Minimal buat foto itu bagus. Gitu. Nah, tapi kan itu balik lagi ke modal. Nah, kalau modalnya itu masih kurang, nggak usah buka dulu. Jangan. Masih nyari duit dulu yang banyak. Ngajar dulu ke, private dulu ke, jangan dulu. Itu. Karena kalau nanggung, buang duit Mas buka gym. Asli. Gitu. Jangan. Berapa oh tuh Itu ya Pak? kalau salah. boleh tahu, Modal
Oh iya, Modal yang nggak nanggung itu berapa tuh? oh iya Modal itu yang yang nggak aku nanggung tanyakan. itu udah jadi 2 M lah minimal. Heeh. Oke, gimana Pak Sandy? Oke, Ada oke. pertanyaan lagi? Oke, cukup. Terima kasih Mas Anggi. Siap. Oke, cukup Oke, saya. makasih Pak Sandy. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Pak Firnanda, silakan. Halo, selamat malam Pak Janggi. Halo, malam. Jadi gini Pak, saya kan baru buka gym. Kebetulan udah jalan 5 bulanan Ya. di Kabupaten Malang. Mm-mm. Nah, menurut analisa saya ini dari segi buying power di minatnya orang-orang sekitar situ untuk memakai jasa PT itu kurang. Nah, itu pertanyaan pertama saya, gimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, apakah bijak jika saya melakukan upgrade di setelah tahun pertama pembukaan gym saya? Seperti itu, Pak Cenggi. Maksudnya gimana tadi Mas? Sedikit kepotong. Eh, untuk yang pertanyaan pertama itu kan dari analisa saya, buying power untuk Ya, personal buying power. area tersebut itu kurang. Ya ada mungkin, tapi masih hitungan puluhan lah yang memakai ini jasa personal trainer. Nah, itu Oke, solusinya puluhannya untuk berapa puluh tuh Mas? Puluhan juga uh, udah banyak soalnya. belasan. Oh, belasan. Oke. Oke, oke. Oke. Terus pertanyaan kedua, apakah bijak jika saya melakukan upgrade atau pembaruan di gym pada saat setelah tahun pertama pembukaan gym itu? Oh, yang kita harus evaluasi gymnya itu luasan meter perseginya berapa, Mas? Mas di Uh, Malang mana, Mas? Saya ada Kamu customer saya di Malang juga Fortis tuh, di Kabupaten Malang juga tuh, Kepanjen ya, kalau nggak salah. 30 menitan dari tempat saya. Oh gitu. Oh ya, masih bukan kompetitor utama, Mas, kalau itu. Siap, siap. Tiga Hmm. ratus meteran persegi. Oh, Kurang lebih. 300. Iya, kalau 300 meter persegi sih itu sih masih kurang ya Mas sebenarnya luasannya ya. Cuman balik lagi kalau untuk membership regulernya ada berapa orang di situ Mas yang aktifnya? Untuk saat ini stabil di angka 150 sampai 200-an. 150 sampai 200 ya. Oke, kalau untuk sekarang yang golden momennya, jadi just info untuk teman-teman semua ya, industri fitness itu ada golden moment ya. Golden moment kita tuh ada di Desember akhir sampai bulan Maret biasanya. Nah, Nah, itu iya. sebenarnya itu gym rame tuh di situ ya, di golden moment industri fitness. Semua owner gym ngipas-ngipas tuh. Nah, dan biasanya akan turun saat kita tuh dalam memasuki bulan Ramadan. Turun tuh. Oh, Nanti akan standing lagi, naik lagi di setelah bulan ini ya, setelah bulan Ramadan gitu. Nah, ini untuk sekarangnya ini aktifnya ada 200, Mas. Ada atau di ini? 200 kurang dikit lah. Oh, 200 kurang dikit. Oke, oke. Ya, kalau menurut saya sih itu sih termasuk di nanggung sih, Mas, kalau masih 300 meter persegi gitu. Mungkin sebenarnya itu bukan buying powernya kurang, Mas. Bukan buying powernya kurang, tapi fasilitas yang Mas suguhkan yang kurang. Jadi membernya itu terpecah ke tempat-tempat Oh, lain gitu. Nah, kalau emasnya harusnya awalnya kalau emasnya benar-benar mau bikin gym harusnya itu di atas 600 meter, Mas. 600 hmm, meter persegi. Bom di hmm. situ, makanya saya bilang, bom di situ emas cuan pasti. Siap. Iya, makanya kalau kalau masih di bawah 300 meter persegi, makanya balik lagi ya, jeleknya bisnis gym itu kanibalnya tuh tinggi dia. Kalau Betul, ada betul. yang buka tiba-tiba lebih luas, alatnya lebih lengkap dari kita, itu member Nah, pasti ke-spread, Mas. Pasti kesebar itu. Gitu. Kecuali PT-nya benar-benar expert-expert di situ, itu yang bisa mempertahankan market gitu. Tapi selama kita nggak punya PT yang kuat, aduh, pecah pala kita, Mas. Mau tidur aja kayaknya susah. Kepikiran terus. baik Mas Anggi, terima kasih sharingnya. Ya, Oke, siap. terima kasih Pak Firnanda. Masih ada 3 lagi Pak Sandy. Nambah terus ini tadi. Silakan lanjut dengan Pak Mike Fittipaldi. Eh, Halo. Ya, halo.
Halo kok, perkenalkan kok, nama saya Paldi dari Bandung. Siap. Eh, Terima kasih kok, ini live sharingnya sangat bermanfaat ya dari tadi. Oh ya, siap. Nah, ini kan salah satu topik bahasan kali ini kan bertahan di industri yang sudah ramai pemain dan Ya, strategi yang terus strategi yang Ko Canggih gunakan itu kan perkuat kualitas dari personal training di gym yang dimiliki Ko Canggih. Nah, ya. pertanyaan saya tuh gimana sih caranya Ko Canggih itu bisa menyimpulkan strategi ini gitu sehingga bisnis gym yang tadi dimiliki itu kan bisa bertahan dan berkembang terus gitu kok. Padahal Mm. tuh banyak sekali gitu persaingan bisnis di gym yang sekarang gitu kan. Gimana Ya, sih caranya mindsetnya gitu kok? Apa cari pain point dari konsumennya atau misalkan analisis SWOT atau apa sih gitu strategi yang bisa dapat klik, oh saya ngambil strategi udah aja PT-nya aja yang saya tambahin quality-nya gitu kok. Itu pertanyaan pertama Mm. kok. Terus yang Mm. pertanyaan kedua itu kan tadi diceritain juga ya bisnis impor peralatan gym itu kan udah sunset kok. Ya. Nah, kalau bisnis yang udah sunset ini tuh ditinggalin gitu aja kok dan nggak Oh, bisa belum. Kalau diselamatin. bisnis impor belum sunset. Oh, Belum sunset. belum Tiga sunset. tahun lagi. 3 tahun lagi. Oke. Masih 3 tahun lagi. Masih enak. Berarti sekarang masih bisa ya? Iya, Masih bisa. yang udah sunset itu Pilates. Oh, Pilates Pilates. masukin Port Padel itu udah mulai sunset karena eh, jadi kan kalau saya kalau kita sering impor barang ya, jalur resmi itu di China track record kita kan kita ini tuh, kita ada tuh di China tuh ya. Nah, kita tuh bisa ngintip-ngintip gitu. Masuk court padel tuh dari Cina berapa sih gitu per tahun nih Hmm. sekarang nih gitu kan. Pilates dari pabrik Pilates kirim berapa kontainer sih ke Indonesia setahun ini gitu. Nah, kita bisa tahu oh mereka penuh ininya tuh udah turun terus, udah lumayan turun Betul. turun 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 gitu. Saya tahu sunsetnya itu dari situ gitu. Sama permintaan dari sininya. Kalau Nah, kalau alat gym masih belum. Alat gym masih belum, masih 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 belum. masih enak. Nah, sorry sorry kalau berarti saya salah. Nah, tapi kalau misalkan let's say 3 tahun lagi nih si alat gym ini tuh sunset gitu ya. Nah, ini tuh kalau udah sunset kayak gini tuh sama Kocang itu ditinggalin aja. Mm-mm. Jadi mindsetnya tuh oh ini kayaknya udah sunset, ya udahlah nggak bisa diselamatin gitu ya. Atau ada strategi-strategi yang lain gitu ya, yang kayak tadi tuh kok oh Mm-mm. kalau buat yang bisnis ini nih saya ngambil caranya yang tadi nih bisa dapat klik gitu kan. Mm-mm. PT-nya dinaikin gitu kualitinya gitu kok. Buat Mm-mm. pelajaran di industri yang lain aja gitu kok. Mm. Gitu. Kalau dari industri gym ini nanti sunset, saya bakal main ke ininya, ke maintenance dan ke aksesoris itu, spare Oke. part. Ah, karena kan saya kan punya data ya. Saya tuh jual treadmill tuh misalnya nih 10 tahun ini saya jual treadmill udah 1.000 nih misalnya nih gitu kan. Nah dari 1.000 itu kan pasti orang itu akan butuh spare part. Nah saya sediakan aja spare partnya gitu. Itu kalau Hmm. itu kalau untuk ini ya untuk masalah sudah sunset dan saya tinggal buka jasa ini maintain gitu. Buka Oh, maintain. maintenance alatnya ya. Ya, Maintenance alatnya. maintenance alatnya. Walaupun saya tetap tetap impor juga, pasti kualitas. Jadi gini, saya kan bisa dapat harga murah karena saya kan berantem terus sama Cina karena dikasih eh, target saya makan, dikasih target lagi saya makan lagi kan begitu. Nah, saya tahu di suatu saat itu saya tuh nggak bisa makan target itu lagi. Dan ketika saya udah nggak bisa makan target itu lagi, pasti saya bakal dapat harga yang regular price gitu. Otomatis Hmm. cuannya itu nggak bisa tebel kan. Nah, makanya ya saya udah merelakan itu. Makanya setelah nanti permintaan di sini akan turun, ya ujung-ujungnya ya saya bakal jualan aksesoris. Sorry, spare part gitu. Berapa? Dan bikin maintain karena saya kan ada tim teknisi. Teknisi saya kan di sini kan timnya yang teknisi inti itu kan ada 5 orang. Nah, Ya. untuk memberdayakan mereka ya pasti pakai maintain gitu. Iya, Saya iya. pakai mereka untuk maintain. Permintaan untuk maintain karena permintaan untuk maintain itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Maintain treadmill, maintain alat selectorize, itu tinggi sekali. Iya. Karena produknya memang sudah banjir lah gitu kok ya. Yes, benar, benar. Jadi saya Jadi udah harus nggak main supply, nggak fokus ya. Supply-nya masih main, cuman nggak fokus ke supply. Saya beralih fokus ke maintain. Gitu. oke kok. Kalau yang pertanyaan yang pertama gimana tuh kok? Nyimpulin gimana sih caranya punya mindset
nyimpulin si PT-nya ini nih yang dinaikin kualitinya gitu kok. Gimana caranya dapat si strategi itu kok gitu kok. Ya, karena dulu saya 2014 saya kan kerja di gym, Mas. Jadi Oke. saya tahu yang mendatangkan uang ke gym itu bukan ibu-ibu yang joget di ruangan Zumba, bukan apa namanya orang-orang yang pada body pump masuk kelas, bukan. Yang mendatangkan uang untuk gym itu adalah di personal trainernya. Karena waktu itu saya tuh top 3 personal trainer. Waktu itu saya kerja awal tuh di Best Fitness. Itu saya ngejual itu untuk saya pribadi aja sudah di angka 230 sampai 250 juta untuk saya doang Oke. gitu. Nah, dan waktu itu saya masih di coaching sama Amar dan Riana. Itu tim GX dari Brazil ya. Itu Best Fitness kerja sama tim dari Celebrity Fitness, itu masih bule-bule semua yang ngajar. Mereka itu ngebawa modul dari Mega Gym yang dipakai di Celebrity Fitness. Celebrity Iya, Fitness itu kan franchise untuk dunia ya. iya, Kalau jadi kalau ujung tombak dari fitness center ini ada di PT-nya. Nah, itu yang saya pelajarin itu di situ gitu. Saya pelajarin di situ, dan ya memang kalau ujung tombaknya itu kalau gym yang PT-nya itu jelek pasti dia nggak profit. Pasti dia nggak profit gitu. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulin berarti jam terbang dan lihat cuan yang paling tebal gitu ya kok ya. Iya, jam terbang. Oke, siap. Thank Kita you kok harus ya. kasih tahu juga, iya, kita harus kasih tahu juga ke PT kita kalau bisnis fitness ini bisnis pelayanan. Kita ini ada di industri pelayanan gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita badannya kekar, ya kan? Jadi songong gitu. Nggak Oke. bisa, nggak boleh begitu gitu. Kayak kita tuh hospitality. Nggak ada Ya, bedanya. siap, Gym siap. itu kayak hotel gitu. Kita beda Ya. sama F&B, kita beda gitu. Customer kita tuh head to head langsung sama staff, dan staff itu harus bener-bener humble lah, bener-bener humble, harus bener-bener. Makanya perbedaan saya di medsos sama saya di gym itu beda banget. Kalau di gym tuh saya halo begitu. Ya. Walaupun badannya kekar ya. Iya, kalau di medsos goblok kamu. Kalau di medsos kan gitu. Kalau di gym nggak bisa saya. Siap kok. Thank you kok ya. Oke, Siap. Ya, thank mari. you Pak Naid. Oke, pertanyaan terakhir Pak Ya. Darwin, silakan. Ya, selamat siang Pak Canggih. Ya. Ya, saya Siap, Pak. Darwin, saya juga seorang importir, cuma saya bergerak di bidang spare part motor ya. Siap. Saya mau tahu mindsetnya Pak Canggih, kenapa berani bagiin resep dapurnya, yang dimana itu akan jadi senjata ya bagi gym-gym di sekitaran gymnya Pak Canggih. Apa sih yang membuat Pak Canggih itu berani untuk bagi? Kenapa nggak takut itu bakal jadi bumerang gitu buat Pak Canggih? Mindset seperti Iya. apa itu? Alasannya cuma satu. Saya baru sharing di sini doang. Nyebar, Pak. Iya. Iya, saya baru sharing di sini doang, dan ini masih 75% lah ya. Oh, Detail teknisnya belum saya kasih semua. Hmm. Dan ya, kenapa saya mau ngobrol di sini? Padahal ya, saya punya akademi personal trainer saya sendiri, Excellent Fitness itu. Hal ini belum pernah saya bahas sebelumnya, karena ini sedikit rada expert ya. Iya. Ya, karena saya balas jasa aja sama Ko Andrew. Jadi walaupun Ko Andrew ngerasa nggak pernah ngasih saya apa-apa, tapi ilmu yang dia share itu sangat berarti buat saya. Karena balik lagi, saya tuh mau belajar karena saya orangnya introvert, Pak. Saya orangnya introvert. Jadi saya tuh nggak ada waktu di luar. Saya cuman kalau ada waktu senggang paling mancing. Kalau Saya itu juga mancing di laut pemancing, semua, Pak. nggak ada orang kan. Iya. Terus main sama anak gitu kan, latihan jogging di tempat sepi. Jadi saya benar-benar nggak bisa ngedapetin ilmu lebih kalau saya nggak ngedengerin beliau gitu. Makanya oke lah ketika diajak sharing di BBKA ini, oke lah ini saya share gitu. Tapi nggak di medsos Belum nih, Pak semua, ya? Pak, tenang, Pak. Oke lah. Masih ada kuncinya ya berarti ya? Iya, masih ada. Oke. Siap. Makasih Pak Canggih, luar biasa. Ya, siapa? Terima kasih Pak Darwin. Ini kayaknya masih ada satu lagi, boleh Pak Canggih? Boleh. Masih ada lagi satu lagi nih, Ci Uke, silakan.
Halo. Weh, si Wih, Yuka, ini tetangga di saya mobil. nih. Oh, deket. Dulu saya tetanggaan Halo. sama dia tuh pas saya TK sama SD ya nggak salah tuh. Oh, udah Main kenal. dulu ya, Halo. Iya, iya, iya. teman main. Thank you, Jaki sharingnya. Aku sih mau nanya, kalau misalnya bisnis gym itu kan PT kan kita kuncinya kan di PT-nya kan berarti. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Intinya di PT. Maksudnya gimana caranya pertama PT itu freelance atau memang stay di situ? Yang kedua gimana caranya dia dedicated sama gymnya Canggih? Mm. Atau Mm. sama lagi kalau misalnya kita tahu dia ini senior, apa dia ada senioritas atau toksik dan gimana cara handle-nya? Thank you. Kalau untuk di PT Beauty Gym ya biasanya tuh kita udah gaji semua, udah employee semua gitu. Jadi udah pasti itu nggak ada lompat-lompat. Jadi kita udah pasti dia loyal karena kita ada gaji, tunjangan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau untuk senioritas, kalau di sistem saya, jadi di setiap bulan itu ada nama kuesioner tiap bulan. Jadi kita ini, jadi dikasih di Google Form, kita ini bisa menilai rekan kerja kita dengan level kepuasan kita sama rekan kerja kita. Contoh, misalnya nih, kita nggak suka sama si A nih, dia langsung isi aja kerapihannya jelek misalnya, terus koordinasinya buruk misalnya, dijelek-jelekin aja gitu. Nah, tapi selama ada teman-teman yang lain, teman-teman PT lain membela dia, nilainya tuh nggak akan bisa turun dia. Gitu. Dan orang-orang di staff itu juga bisa menilai diri dia sendiri. Gitu. Jadi contoh misalnya ada 10 orang nih, misalnya nih 10 orang ini yang nggak suka sama dia itu satu. Ini kan personal. Nah, dia itu tetap mendapatkan poin plus di 9 orang itu. Gitu. Nah, jadi nggak ada senioritas di situ. Karena kalau dia senioritas, kalau dia songong, nanti tiap bulan dikasih nilainya jeblok. Karena kalau nilainya jeblok, rapornya merah, 3 bulan udah langsung saya keluarin. Jadi sistemnya tuh di saya tuh udah sekuat itu gitu. Jadi di penilaian, setiap tanggal 1, mereka briefing, keluar tuh. Dikirimin di Google Form. Isi. Nah, kalau ini yang songong-songong, nih senioritas nih, gue jelekin aja nilainya. Nah, yang senioritas ini nih, belagu juga nih sama staff yang lain. Dijelekin juga nilainya. Gitu. Nah, itu yang bakal ngebikin dia itu, yang senioritas itu bakal ketendang sendiri. Jadi mau nggak mau, ya harus baik lah sama semua staff. Gitu. Jadi ada sistem kuesioner itu. Oke. Siap. Udah aman Ci, kan tadi ke mute. Udah aman ya Ci? Udah aman ya. Oke. Siap. Kalau gitu, quick question. Apa nih Pak Reynold? Terakhir nih, quick question ya. Silakan. Pak Reynold, ada satu lagi nih sebelum kita closing. Halo Mas Anggi, sorry mau Halo. tanya satu hal lagi. Ya. Jadi untuk PT ini dari gym Mas Anggi ini diatur nggak? Jadi untuk member nanti sama PT ini atau misalnya member gimana member aja? Saya takutnya kalau bebas kan mungkin ada satu PT yang laku, yang satu lagi mungkin bisa nganggur gitu loh Mas. Iya. Jadi ada sistemnya di tempat saya itu ada sistemnya walk-in, ya, ada sistemnya flooring. Jadi ada sistemnya pilihan dari klien sendiri, gitu. Nah, jadi biasanya begini, kalau untuk sistem yang walk-in itu biasanya customer service akan memberikan ke klien itu ke PT. Biasanya yang PT-nya itu anak baru lah, yang kliennya masih sedikit lah, biasanya dimanjakan dikasih di walk-in itu tadi. Gitu. Jadi nanti customer service bakal bilang, ini ada klien baru ya, gue dapat dari sini ya, komisinya bagi 2. Memang komisinya bagi 2. Antara customer service sama PT yang mengajar kalau itu statusnya walk-in. Nah, PT yang diberi walk-in ini tetap kita pantau, tetap manajemen pantau. Contohnya seperti ini, misalnya nih PT yang walk-in ini diberikan 20 member di bulan tersebut. Nah, rotasinya kita akan pantau.
berapa dari 20 orang member itu yang melakukan perpanjangan PT lagi gitu. Kalau rotasinya masih 50% atau 60% ini masih aman. Oh, dari 20 yang renewal sama PT itu 10 orang. Oh, ini masih aman. Berarti ini PT bisa kerja nih. Tapi kalau tiba-tiba kita kasih dia ini misalnya 20 orang di bulan ini, terus tiba-tiba di bulan berikutnya itu dari 20 orang itu yang kita kasih, yang renewal itu cuma 2 atau 3. Oh, ini pasti ada masalah nih. Nah, kita panggil PT-nya. Kenapa? Dan ketika kita panggil PT-nya, kita tanya kenapa, kita panggil juga customer-nya kenapa nggak lanjut lagi sama PT ini. Dengan cara yang santai aja. Halo Kak, sesi PT-nya udah habis ya. Kita mau untuk pelayanan kita, boleh nggak kita tahu kenapa Kakak nggak lanjut lagi sama PT ini? Apakah ada masalah atau gimana? Apa mau dicarikan PT yang lain kayak gitu? Nah itu manajemen kita fokusnya di situ. Oke, Tuh. mantap Mas. Terima Oke, kasih mantap. infonya. Mantap, luar biasa. Thank you, Reynold. Oke, thank you banget, Pak Canggih. Ya, Sudah jam 9, kita udah selesai sesi semua siap. Q&A. Thank you banget udah mau bagi-bagi ilmu. Semuanya Ya, dibongkar habis. Terima ya. kasih banyak. Kita mau ada, biasa di akhir sesi webinar, kita sesi foto bareng. Jadi Oke. mau ngajak teman-teman on cam bareng, guys. Yuk. Nanti aku screenshot. Iya, kita on cam bareng. Oke. Oke. Oke, ini aku mulai foto ya. Sama-sama. Per satu tempat nih. 1, 2, 3. Lalu ada beberapa halaman ini. Aku foto semua. Oke, ini juga tuh foto. 1, 2, 3. Oke, yang on cam aja yang saya foto. Itu aja sih paling Pak Canggih. Thank you Ya, banget Pak Canggih. Kita siap. semoga bisa sharing-sharing lagi di grup nanti bareng-bareng. Siap. Siap. Makasih banyak. Selamat Sama-sama. malam teman-teman semua. Selamat malam Selamat Pak malam Canggih. semua. Makasih. Makasih.